فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Yang di sini dua hal diatafkan. Nah, yaitu tauhid dan syahadah. Masuk dalam jenis pengatafan yang bagaimana seperti ini. Indaka syukran. Nah, ma'atful mutaradifain. Pengatafan dua perkara yang sama. Kenapa? Karena tauhid itu hakikatnya ya syahadah an la ilaha illallah. Nah, dan kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya bagaimana? Dengan bab-bab sebelumnya yang telah kita lewati. Indaka Zakaria, penyamunta dan penjelas. Karena ketika kita mempelajari wajibnya mentauhidkan Allah, kita telah mempelajari keutamaannya, mempelajari tentang wajibnya dakwah pada tauhid, maka mesti orang akan timbul dalam dirinya terus tauhid itu apa? Nah, sehingga ini ibarat jawaban untuk pertanyaan yang muncul tersebut. Maka sangat tepat di sini untuk diterangkan tentang apa itu tauhid. Demikian pula pada bab-bab setelahnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala akan menjelaskan secara terperinci hal-hal terkait dengan perkara tauhid. Dan telah kita lewati dulu akhwan at-tauhid di awal-awal bab. Masdar dari fi'il apa? Indak ya Hamzah. At-tauhid, bentuk masdar ini fi'il apa? Taib, dari fi'il wahhada yuwahhidu tauhidan, yaitu menjadikan sesuatu satu. Ini makna asal secara bahasa. Kemudian makna tauhid secara istilah yang dimaksud itu apa? Indak ya Iqbal. Naam, ahsanta. Ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Yaitu pengisaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang merupakan kekhususannya, berupa kekhususan rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Sehingga dari pengertian ini kita mengetahui bahwa tauhid kalau mau dirinci terbagi menjadi berapa? Indak ya Akmal. Nah, terbagi menjadi 3. Taib, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Pertanyaan berikutnya, indak ya Salman, apa dalil untuk pembagian tauhid ini? Dalilnya apa? Tauhid dibagi menjadi
3. Istiqra dan tatabbu'. Nah, apa yang dimaksud dengan istiqra dan tatabbu'? Nah, yaitu penelitian, penelaahan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Maka para ulama mendapati ketika dalil-dalil menyebutkan tentang pembahasan tauhid, maka tauhid tidak keluar dari 3 jenis tersebut. Apakah pembagian yang seperti ini diawali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau yang pertama kali memunculkan pembagian tersebut? Indahnya ilhan. Taib, jawabannya tentunya tidak. Tidak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan yang pertama kali memunculkannya, bahkan sebelumnya para imam. Nah, mereka sudah menyebutkan qanifillah taib penjelasan bahwasanya tauhid terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum itu juga ada Imam Ibnu Mandah. Sebelum itu juga Imam At-Tahawi mengisyaratkan dalam nama akidah beliau. Cuma memang khanifillah sampai kepada kita dan masyhur, kemudian diteruskan dengan dakwah yang sangat kuat, dakwah tauhid tersebut pada masa setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian dari 3 jenis tauhid ini, akhwan, yang perlu juga diingat dan telah kita pelajari, cakupan dari masing-masing tauhid. Tauhidur rububiyah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat rububiyahnya. Taib, itu maksudnya. Tauhidur rububiyah kita apa berarti? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat rububiyahnya. Yang terkadang sebagian ulama mengatakan bi af'alih, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang rububiyah kalau disebutkan akhwan, cakupannya akan sangat banyak. Yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah tidak terbatas. Cuman para ulama rahimahumullahu taala taib menyebutkan bahwasanya sifat rububiyah tersebut kembali kepada 3 hal pokok. Apa itu, Muhammad? Al-khalqu wal mulku wat tadbir, terkait dengan penciptaan, kemudian penguasaan dan pengaturan. Ini cakupan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul uluhiyah maksudnya bagaimana, Tarik? Ifradullah taala bil ibadah. Itu mudahnya, yaitu yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadatan hanya diarahkan kepadanya. Kenapa? Karena dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna uluhiyah. Makna uluhiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki sifat, dialah yang pantas untuk diibadahi. Taib, tidak ada satupun dari selain Allah yang berhak untuk diserahkan peribadatan kepadanya. Dan tauhidul uluhiyah inilah yang merupakan inti dakwah dari para rasul, menyeru semua manusia, menyeru umatnya agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau apa yang maksud Syekhul Islam Muhammad
bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau memfokuskan pembahasan kitab tauhid terkait pembahasan tauhidul uluhiyah lebih dominan daripada tauhid yang lain. Walaupun ada sebagian bab membahas tentang tauhid rububiyah dan sebagian bab membahas tentang tauhidul asma wa sifat, tapi yang lebih mendominasi pembahasan dalam kitab tauhid terkait tauhidul uluhiyah. Kemudian yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat itu apa, Ismail? Ifradullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan dan nama-nama yang mencapai puncak kebagusan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Taib, itu secara ringkas tentang 3 jenis tauhid. Diingat kembali. Sekarang kita masuk pada ayat yang disebutkan oleh Syekh, karena pada bab ini beliau menyebutkan 5 ayat untuk menerangkan tentang tauhid dan syahadah alla ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Taib. Ulaika alladziina yad'uun, mereka ya, di sini ulaika sebagai mubtada. Taib. Mereka yang mereka menyembahnya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari kedekatan kepada Rabb mereka juga. Berarti ada 2 mereka dalam bahasa kita. Mereka yang pertama dan mereka yang kedua ini harus dibedakan, kawan. Taib. Yang menyembah dan yang disembah semuanya didatangkan di sini dalam apa? Dalam bentuk jamak. Taib. Sehingga makna dari ayat ini bahwasanya mereka-mereka yang disembah oleh para pengikutnya itu, akhwan, mereka sendiri adalah makhluk yang mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya tidaklah dipantas untuk diserahkan peribadatan kepada mereka-mereka itu. Dan ayat ini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana nafarun minal insi ya'buduna nafaran minal jin. Adalah dulu ada serombongan manusia, mereka beribadah kepada serombongan dari kalangan jin, yaitu ada sekelompok manusia beribadah kepada sekelompok jin. Fa aslaman nafaru minal jin, kemudian ya kelompok jin tersebut masuk Islam. Fastamsakal insu bi ibadatihim, dan manusia yang beribadah dulunya masih tetap saja berpegang teguh dengan peribadatan kepada para jin yang sudah masuk Islam. Fanazalat, maka turunlah ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sehingga kalau kita terapkan sesuai dengan sebab turunnya ayat, berarti ulaika berarti apa? Para jin. Para jin yang diibadahi oleh manusia tersebut, mereka mencari jalan untuk bisa mendekatkan
diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa lebih dekat? Mereka berharap rahmat dari Allah dan takut dari azabnya. Maka makhluk yang demikian keadaannya tentunya tidak pantas diserahkan kepadanya peribadatan. Nah, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz nazalat fi nafarin minal Arab kanu ya'buduna nafaran minal jin. Di sini penegasan bahwasanya manusia tersebut dari kalangan Arab. Ayat ini turun pada sekelompok manusia dari kalangan Arab yang dulu mereka beribadah kepada para jin. Fa aslamal jinniyun wal insul ladzi kanu ya'budunahum la yash'urun. Ya, sebabnya kenapa mereka kok terus-menerus masih ibadah kepada para jin tadi? Ya. Ternyata para jinnya masuk Islam, tapi manusia yang beribadah kepadanya tidak menyadari kalau jin yang mereka ibadahi telah masuk Islam. Sehingga jelas sekali jin yang mereka ibadahi sama-sama beribadah, ya kan? Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Manusia ini seharusnya juga beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pantas dia malah beribadahnya kepada jin yang juga sesama hamba. Maka turunlah ayat tadi. Nah, sebab turunnya ayat ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Secara sharih bahwasanya turun pada hal tersebut. Adapun pada riwayat Bukhari datang penyebutan dari Ibnu Mas'ud, cuman tidak secara sharih menegaskan bahwasanya kisah ini murni ayat. Nah, kalau kita sudah mengetahui akhwan dari sebab turunnya ayat, makna sangat jelas. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Taib. Dan al-wasilah maknanya asy-syai' alladzi yusiluhum ila Allah. Ini maksudnya. Sesuatu yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka mencari-cari. Karena yabtaghun bermakna yatlubun, mencari, mengupayakan. Jadi para jin yang diibadahi oleh para manusia tersebut berupaya mencari jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah, berusaha mendekatkan diri pada Allah, berharap rahmatnya dan takut azabnya. Baik, ini makna ayat. Nah, sekarang sisi kesesuaian ayat ini dengan bab bagaimana? Nah, dengan bab tafsir tauhid. Nah, ayat ini menjelaskan akhwat bahwasanya tauhid harus terkandung padanya bara'ah minasyirki. Harus terkandung padanya berlepas diri dari kesyirikan. Di mana seorang tidak beribadah bersamaan dengan ibadahnya dia kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Baik itu nabi, baik itu malaikat maupun para jin, tidak boleh seorang ketika dia beribadah kepada Allah tapi kemudian dia sekutukan peribadatannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluknya. Taib. Dan para makhluk mereka butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka bagaimana para makhluk ini diserahkan kepadanya peribadatan. Ini kesesuaian ayat. Secara mudahnya berarti ayat menjelaskan kalau apa? Tauhid itu harus berlepas diri dari syirik. Karena konteks ayat ini pada pengingkaran perbuatan orang-orang itu, akhwan. Konteks pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang yang beribadah kepada para jin yang telah masuk Islam, yang juga sama-sama sebenarnya butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Wa qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tatkala Ibrahim mengatakan kepada bapaknya li abi, siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Indak ya Tasha Azar. Dan Azar mati dalam keadaan kafir, sebagaimana nas tentang namanya dalam surat apa? Indak ya Badri Al-An'am. Taib. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku itu bara', berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi. Mimma, ma isim mausul, memiliki makna umum, dari semua apa saja yang kalian ibadahi. Kemudian dikecualikan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, maka aku beribadah kepadanya. Sehingga pada ayat ini akhwan terkumpul antara nafi dan isbat yang sangat jelas sebagai penafsiran dari kalimah tauhid la ilaha illallah. Karena Nabi Ibrahim merupakan teladan bagi para muwahhidin. Disebutkannya ayat ini kenapa? Karena ayat ini terkandung padanya an-nafyu wal isbat. Innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari semua apa yang kalian ibadahi. Itu yang merupakan tafsir dari la ilaha illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini penafsiran dari illallah, merupakan isbat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Nabi Allah Ibrahim mengucapkan illalladzi fatarani, tidak mengucapkan illallah. Padanya terkandung dua faedah. Yang pertama, al-isyarah ila illati ifradillah bil ibadah. Yang pertama, isyarat tentang alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sebab sebagaimana Allah zat yang telah menciptakanku, dia satu-satunya yang mencipta, maka berarti dia pula lah yang wajib untuk diibadahi satu-satunya. Yang pertama apa? Sudah. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, tidak mengucapkan illallah? Padanya dua faedah. Faedah yang pertama apa tadi? Ahsan, yaitu karena terkandung padanya isyarat, ya, atau faedah pertama di situ ada isyarat tentang alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Alasannya apa? Alasannya apa, Mujahid? Faedah pertama kan terkandung padanya isyarat tentang alasan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Sekarang kalau ditanya alasannya apa? Alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah dengan peribadatan? Karena dialah yang menciptakan kita. Nah, illalladzi fatarani. Alladzi fatarani, zat yang telah menciptakanku. Karena Allah yang menciptakanku, maka seharusnya lah aku mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yang kedua, kawan, faedah yang kedua yang terkandung dalam lafaz illalladzi fatarani,
al-isyarah ila butlani ibadatil asnam, isyarat tentang batilnya peribadatan kepada para berhala. Kenapa? Karena para berhala tidak menciptakan mereka. Para berhala tidak bisa menciptakan. Taib, sehingga sesuatu yang tidak bisa menciptakan tidak pantas untuk diserahkan padanya peribadatan. Nah, taib, dan ini diingat-ingat. Karena ketika para anbiya ikhwan menegakkan hujjah kepada kaumnya, kalimat-kalimat mereka kalimat-kalimat yang taib, padat, dan terkandung padanya faedah jelas, padanya hikmah. Kenapa kok dipilih lafaz illal ladzi fatarani? Karena dua faedah tadi. Kita ambil dua ayat ini dulu. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.